Kita lanjutkan jemaah yang saya cintai karena Allah. Saya selesaikan sedikit dari atau bacakan dari tafsir Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Waja'alna sirajan wahaja." Di ayat 13 dari surat An-Naba. Sepertinya belum sempat saya bacakan, maka kita bacakan, kemudian kita lanjut ke ayat yang berikutnya insyaallah ta'ala. Syekh menjelaskan, waja'alna sirajan wahaja ay waqada. Ya. Wahaja waqada. Yang bercahaya ya dan mengandung panas ya. Waqud itu apa ya? Membakar. Dia punya karakter membakar. Dan matahari itu ya punya karakter panas, waqadah. Wa hararatuha fi ayyami as-sayfi hararatun shadidatun ma'a bu'diha as-sahiqi 'anil ardi. Dan panasnya di hari-hari musim panas, musim saif, ya, musim panas. Itu panas yang syadidah, sangat gitu ya. Sangatnya maksudnya panasnya luar biasa. Ma'a bu'diha as-sahiq, ya. Bersamaan dengan ya jarak yang jauh, ya, jaraknya yang jauh. Ya, sangat jauh 'anil ardi, dari bumi. Jadi walaupun jaraknya sedemikian jauh dari bumi, tapi di musim panas, ya panasnya itu terasa sekali, jemaah cintai. Dan belum lama kita merasakan ya hal itu. Itu ukurannya di negeri kita yang tropis ya. Bagaimana di negeri-negeri yang memang hanya punya dua musim ya, dua musim panas dan musim dingin. Berarti ketika panas, panasnya luar biasa seperti di Timur Tengah lah. Ya, kita pun yang di negeri tropis ibaratnya itu merasakan, masya Allah ya, sebelum datang masa musim hujan itu panasnya luar biasa. Padahal sangat jauh jaraknya dari bumi. Fama dhannuka bima yaqrubu minha. Ya, kiranya gimana pendapat engkau ya dengan apa yang dekat dari matahari tersebut? Panasnya kayak apa lagi tuh? Makanya kita bersyukurlah Allah Azza wa Jalla jadikan matahari itu dia berputar di satu tempat, di porosnya ya. Allah katakan di surat langganan kita dulu, surat Yasin ya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ya. Dzalika taqdirul azizul ya al-azizul alim. Maksudnya matahari itu dia apa? Tajri di mustaqarril laha. Walaupun nanti ada perselisihan di antara ulama apakah bumi yang mengitari atau sebaliknya matahari yang mengitari. Itu majal khilaf di antara ulama. Ya. Nah, jadi matahari itu berputar di mustaqarril laha, poros kalau bahasa kita ya. Ya, kalau seandainya matahari itu naik sedikit dari porosnya, insya Allah kita sudah pada beku ya. Dunia ini jadi beku. Kalau seandainya matahari naik dari mustaqar, dari porosnya. Kalau dia bergeser ke bawah, pindah agak bawah sedikit dari porosnya, maka apa yang terjadi dengan kita? Gosong semua kita, terbakar semua. Maha suci Allah yang menjadikan dia tetap berputar pada porosnya, mustaqar. Ya. Nanti di hari kiamat beda judul. Diapain? Tudna syams. Matahari itu apa? Didekatkan.
berapa? Qadra mil. Seberapa? 1 mil dari kepala ahlul mahsyar, penduduk mahsyar. Sehingga manusia berkeringat sesuai dengan kadar ya dosanya. Ya, ada yang sampai mata kaki, itu orang-orang yang mending lah ya. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai hiqwai, sampai perut, pinggang. Ya, ada yang sampai ya tuljimuhu iljama, maksudnya ada yang sampai ketutup mulutnya oleh keringatnya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita di hari itu termasuk yang dinaungi dengan naungan Allah, dalam riwayat lain dengan arsy Allah. Naungan arsy Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kata Syekh melanjutkan, "Tsumma innaha takunu fi ayyamil harri fi shiddati harriha min fayhi jahannam." Kemudian matahari itu adalah dia di hari-hari panas, ya, itu pada puncak panasnya, syiddati harriha, puncak panasnya itu adalah min fayhi jahannam. Jadi matahari ketika dia puncak panas, sepanas-panasnya, ya, mencekik rasanya panasnya, maka itu adalah bagian dari, kata Nabi sebagaimana dalam hadis, min fayhi jahannam, bagian dari bahangnya apa? Jahannam. Bagian dari panasnya apa? Jahannam. Ya, faih itu kalau bahasa kita bahang ya jemaah ya. Kita ada api nih. Kita nggak masuk ke apinya, tapi agak dekat sedikit. Apa rasanya itu? Panas ya, itu bahangnya ya. Bahang bahasa kita ya. Nah, bahangnya. Itu saja panasnya luar biasa. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi kata Nabi SAW bahwasanya, kita bawakan hadisnya sekarang. Kama qala Nabi SAW, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah." Apabila panas itu terasa menyengat, sangat panas gitu kan, matahari maksudnya, terasa panas sekali. Ya, maka kata Nabi SAW, fa'abridu bis-shalah. Maka diperintah kita oleh Nabi, apa? Abridu, ngadem, dinginkan, ya, dengan sholat. Apa maksudnya abridu bis-shalah? Al-ibrad. Maksudnya adalah apa? Jangan kita lakukan sholat. Sholat di sini nggak disebut jenisnya sholat apa. Di riwayat ini tidak disebut jenisnya sholat apa yang kita disuruh untuk ngadem, tunggu adem. Tapi tanpa dijelaskan pun antum sudah pasti yang dimaksud di sini adalah apa? Karena memang didukung oleh sebagian riwayat juga, fa'abridu bil-zuhri, dengan bahasa fa'abridu bil-zuhri dalam sebagian riwayat. Jadi mendukung riwayat ini bahwa yang dimaksud dengan abridu bis-shalah, ya, tunggu adem maksudnya untuk sholat. Itu maksudnya sholat apa jemaah? Sholat zuhur. Ya, matahari puncak panasnya kita rasakan biasanya pas sholat apa? Sholat zuhur. Maka kalau kita ketika Nabi katakan abridu bis-shalah ay bil-zuhri, berarti kita disuruh untuk tidak mengerjakan sholat di saat panas sedang apa? Memuncak gitu kan. Walaupun sudah masuk waktu sholat, waktu zuhur. Tapi apa? Kalau panas sangat mencekik gitu loh. Maka apa? Tunggu sampai apa? Agak tergelincir mungkin mataharinya, sehingga apa? Panasnya apa? Agak berkurang. Bahkan sebagian ulama menjelaskan sampai pun rasa panasnya itu mendekati sholat sholat asar. Berarti dia masuk waktu akhir. Kan sholat itu ada waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir. Sampai sebagian ulama katakan kalau rasa panasnya itu membahang sampai menjelang waktu asar pun, kemarin kita pun kemarin waktu menjelang asar pun masih terasa berjemaah. Ya enggak?
masih panas. Apalagi yang pas zuhurnya, luar biasa. Itu di sini gimana di sana? Ya, mencintaikan Allah SWT. Ya, untungnya enggak apa bulan Ramadan. Ya, tak? Ya. Ini 4 bulan lagi insya Allah ya. Ada kemungkinan 4 bulan lagi ya. Mudah-mudahan Ramadan kita cuaca adem supaya tidak terlalu terasa apa berat gitu kan. Mudah-mudahan. Ya. Walaupun biasanya sih dulu-dulu puasa itu biasanya musim panas ya. Nah, sesuai dengan namanya Ramadan, Ramda, Syiddatul Har, panas yang sangat. Karena dulu ketika diwajibkan puasa pertama kali di zaman Nabi Nuh, itu kebetulan musim panas, maka dikatakan Ramda. Sebagian ahli ilmu menyebutkan seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya panas yang sangat, maksudnya panas matahari yang sangat menyengat, mencekik rasanya, itu adalah apa? Bagian dari fayhi jahannam. Itu bahangnya apa? Jahannam. Mencintai. Bahang itu bahasa lainnya dalam Al-Quran samum. Samum. Ada di surat apa? Surat Fatir saja. Nasad Mufid. Surat Fatir saja. Ya. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Samum. Allah mengaruniakan kepada kita surga maksudnya. Manallahu alaina. Terus wawaqana, dan Allah lindungi kita, jaga kita. Adzabas samum. Hadab samum. Samum itu bahang. Jadi ada orang yang nyebrang di atas sirat nanti jemaah, itu dirasakan bagi dia samum jahannam. Selamat-selamat dia. Orang-orang yang agak tipis iman, tapi ketika nyebrang di atas sirat selamat, ya, ketar-ketir lah ibaratnya ya. Selamat-selamat dia, tapi dia sempat dirasakan apa? Samumnya jahannam. Maksudnya bahang jahannam itu sempat dirasakan bagi dia. Semoga kita nggak termasuk di dalamnya. Dan pernah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha salat duha. Seingat saya salat duha, sunnah duha. Dan ingat sunnah duha itu enggak setahu saya ya, enggak sunnah dilakukan setiap hari. Selang-seling aja kalau salat duha itu. Ya, asalnya selang-seling kok tiap hari gitu. Begitu beliau salat duha, itu beliau sampai bacaan ayatnya surat ini, ayat ini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Terus berkutat di situ bacaan, enggak lanjut-lanjut. Benar-benar ngena ayat itu di hati bunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Sampai ponaan beliau yang datang untuk menziarahi beliau, itu apa? Ketika ngelihat beliau salat dengan terhenti di ayat tersebut, ruku-ruku ibunda. Maksudnya bibiku kok nggak ruku-ruku gitu. Akhirnya dia pergi ke pasar, beli hajat kebutuhannya, balik lagi ke rumah bibinya, udah berapa jam ibaratnya, balik lagi masih dalam kondisi berdiri salat duha, nggak lanjut-lanjut. Famanallahu alaina wa waqana adzabas. Saking anaknya ayat itu di hati beliau, diulang-ulang nggak selesai-selesai. Bayangkan. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ay kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, idza ishtadda al-harru fa abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata juga alaihi salatu wassalam, ishtakatin naru ila Allah, ya, dalam sebagian riwayat ila rabbiha. Ishtakatin naru ila Allah faqalat ya rabbi akala ba'di ba'da. Ya. Fa'adhina laha binafasain, nafasun fi syita wa nafasun fi sayif. Ya, apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'ashaddu ma tajiduna min al-bardi min zamhariri jahannam.
wa ashaddu ma yakunu minal harri min fayhi jahannam. Kata beliau alaihi salatu wassalam. Hadis Bukhari, Muslim. Beliau bersabda, neraka itu mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan neraka ini apa? Makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan setelah diciptanya surga. Surga dulu baru neraka. Ya, Allah ciptakan. Kemudian dia mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Faqalat, lantas dia berkata, Ya Rabb, wahai Rabb. Ya, akala ba'dhi ba'dha. Sebagianku telah memakan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Api makan api ibaratnya, bergumul. Ya. Antum bisa bayangkan api yang di dalam wadah atau dalam ruangan yang tidak ada apa jemaah? Tidak ada apa? Enggak ada ventilasinya. Antum bayangkan orang ngopen, kalau di kampung saya itu banyak orang ngopen tembakau. Itu ditutup semua celah, insya Allah. Dibakarin api gitu di ini, sehingga tembakau yang basah itu dalam jangka waktu tertentu itu apa? Langsung kering sekering-keringnya. Nah, itu yang digini-giniin orang itu. Dari situ. Ya, ahlul hisab wal jamaah. Maka ya kering sekering-keringnya mencintai. Itu opennya penduduk dunia ya jemaah, bisa bikin mateng sesuatu yang mereka open gitu ya. Ya. Bagaimana dengan opennya Allah, Jahannam. Yang Allah sifati ya, Jahannam itu, neraka Allah itu innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya atas mereka, atas penduduk neraka, Jahannam itu apa? Muqsadah, tertutup rapat. Jadi Allah Maha pintar untuk menjadikan penduduk neraka itu gosong, maksudnya matang sematang-matangnya. Kan kadang manusia kalau membakar atau bakar sesuatu tanpa di open, biasanya apa jemaah? Ada saja posisi-posisi yang kurang matang. Pernah manggang ayam nggak jemaah? Nggak ngopen ya, manggang. Ada nggak posisi-posisi yang kurang matang, kadang masih ada darahnya? Ada nggak? Tapi kalau pakai oven apa open? Oven. B. Bagaimana? Oven. Susah. Itu sudah. Nah, itu Masya Allah. Kalau pakai oven gitu Pak ya. Nggak mau nyebut lagi. Takut salah. Itu apa? Matang sematang-matang yang lengkap kan? Nah, Allah juga Maha pinter. Biar semua nggak ada yang tersisa dari fisik penduduk neraka itu kecuali matang luar dalam. Bahkan kulitnya saja kalau sudah gosong, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Udah matang tuh gosong kulitnya. Kan kalau biasanya kulit kalau udah pernah kebakar, gosong, nggak ada kulitnya lagi, itu biasanya hilang rasa. Ya nggak jemaah? Antum punya bekas cacat atau bekas bisul besar atau apa? Saya punya bekas bisul besar jemaah di paha saya. Nggak apa-apa ya. Bukan sesuatu yang terlalu apa ya? Itu kan kulitnya jadi licin kan? Itu kalau dicubit-cubit, nih saya cubit nggak ada rasanya jemaah. Nah, Allah Maha pinter untuk supaya berasa terus tuh kulit merasakan pedihnya jahanam itu ketika dia sudah apa? Gosong, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru biar intens rasanya itu. Nggak ada istirahatnya walau sedetik gitu kan. Ya, gosong ganti, gosong ganti, gosong ganti. Kalau dia kafir, kekal di neraka abadal abidin, selama-lamanya. Nggak ada ujungnya, nggak ada istirahat. Jangan cintaikan Allah SWT. Nas'alullah salamatal wa'afiyah wal'afiyah. Mudah-mudahan kita selamat dari neraka jemaah. Ya, masuk ke surga, ya, diselamatkan dari neraka. Kemudian, kata Nabi SAW,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sebagianku udah makan sebagian yang lain ya Allah, karena nggak ada yang dilahap. Ada isi neraka nggak sekarang? Hah? Ada isinya nggak neraka sekarang? Udah ada yang dibakar? Belum. Mau kiamat ya belum. Ya. Nah, ini yang menjadikan orang-orang Mu'tazilah menganggap Allah mengatakan bahwa enggak, neraka belum ada, surga belum ada. Adanya nanti. Kalau sudah waktunya memberikan reward buat orang baik, cipta surga. Ya, sanksi, ya, punishment ibaratnya pak sanksi buat orang penduduk ya untuk yang kafir, maka apa? Terciptalah neraka. Yang bejat-bejat terciptalah neraka nanti. Karena main-main aja Allah ciptakan sesuatu tempat yang tidak ada isinya sekarang. Seorang penguasa raja bangun istana, udah habis bangun perkakasnya lengkap, ditinggal begitu aja. Kan kayak main-main dong, kayak sia-sia. Maha suci Allah dari sifat sia-sia katanya. Itu akal dia. Tapi nas berkata lain. Surga uiddat lil muttaqin. Neraka uiddat lil kafirin. Berarti telah disiapkan. Ada nggak berarti? Sudah ada. Akidah kita al-jannatu wan nar makhluqatani mawjudatani al-an. Itu bisa baca di akidah Tahawiyah. Surga neraka dua makhluk yang sudah ada sekarang. Telah diciptakan oleh Allah. Ada isinya? Belum. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang dilahap, ya pastinya api bergumul dengan api. Gitu kan. Antum bisa bayangkan. Sampai ngeluh jahanam itu jemaah. Wah, nggak ada yang dilahap. Nggak ada yang dibakar. Ibarat. Ngeluh kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, akala ba'di ba'da. Sebagianku memakan sebagian yang lain. Melahap bagian yang lain. Fa'adina laha binafasain. Maka Allah ya mengizinkan kepada makhluknya ini, yaitu jahanam, neraka. Allah izinkan bagi dia, jahanam ini, untuk bernafas 2 kali. Ya. Allah berikan dia kesempatan untuk bernafas 2 kali. 2 kali nafas. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nafasun fisyita, yaitu apa? Bernafas sekali di musim dingin. Jadi kalau ada dingin yang sampai menusuk tulang, yang sampai dinginnya udah ngalahin kutub apa tuh? Utara. Ibaratnya dinginnya udah mana tuh puncak Gunung Ekspres ya? Mana yang dingin banget tuh? Epres. Kirain Ekspres itu mah buat kirim barang ya. Jadi yang mencintai Subhanahu wa taala ya, dingin yang sangat itu adalah bagian dari apa? Zamharir jahannam. Bagian dari ekstrimnya dinginnya jahannam. Zamharir itu dingin yang ekstrim dia mencintai. Nah, itu bagian dari napasnya jahannam. Kalau dingin sangat mencekik, menusuk rasanya, ya, pakai berlipat-lipat, ya, mantel juga masih tembus rasanya. Bisa jadi itu jahannam lagi apa jemaah? Lagi bernafas. Ya. Nabi yang bilang, kita bukan buat-buat ini, ngawur aja itu Pak Ustadz. Ya, gimana Nabi yang ngomong? Ya, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini wahyu yang ngomong, jemaah. Kita nggak bikin-bikin, nggak ngada-ngada. Bukan dari gocek kita sendiri. Maka Nabi katakan Allah izinkan bagi dia neraka bernafas 2 kali. Menafas sekali di musim dingin, wa nafasun fis saif, sekali lagi nafas di musim apa? Yang satunya lagi di musim panas. Maka apa? Fa ashaddu ma takunu ya ma tajiduna minal bardi min zamhariri jahannam. Maka ya dingin yang sangat ekstrim yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan, ya, itu adalah bagian dari apa? Zamhariri jahannam. Dari ekstrimnya dinginnya jahannam. Ya. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa asyaddu ma yakunu minal harri min fayhi jahannam. Maksudnya panas yang sangat kita rasakan dari ya sengatan cahaya maksudnya sengatan panas matahari itu adalah bagian dari bahangnya neraka jahannam, yang bisa jadi kalau puncaknya panas itu matahari sedang neraka sedang maksudnya bernafas. Apa maksudnya ketika matahari sangat panas, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari bahangnya jahannam. Wa ma'a dzalika fa inna fiha maslahatun 'azimatun lil khalqi. Bersamaan dengan yang demikian, ya, maka sesungguhnya di dalam ya panasnya matahari itu, ya,
itu ada maslahat yang agung, maslahat yang besar untuk makhluk. Fahiya tuwaffiru 'ala al-khalqi amwalan 'azimah fi waqtin nahar. Maka dia apa? Ya, tuwafir maksudnya mengadakan bagi manusia dengan jumlah yang banyak maksudnya. Apa? Atas makhluk amwalan 'azimah. Dalam artian ketika matahari panas, maksudnya terang, bercahaya dan sebagainya, itu kesempatan bagi manusia untuk apa jemaah? Dia bertebaran di muka bumi untuk cari apa? Ya, penghidupan, untuk dia bekerja, untuk dia apa namanya? Untuk dia apa namanya berjalan di muka bumi, cari harta, amwal gitu, cari harta dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Haitsu yastaghnin nas biha an iqadil anwar. Maksudnya dengan adanya matahari, cahaya matahari yang panas, yang terik itu menjadikan manusia nggak butuh lagi untuk menyalakan apa? Api untuk menjadi pencahayaannya. Nggak butuh karena sudah diwakili oleh apa? Dicukupi oleh cahaya matahari yang panas tersebut. Wa kadzalika at-taqah allati tustakhraj minha. Ya, demikian pula ya apa? Daya ya atau kemampuan atau daya yang dikeluarkan dari matahari tersebut ya itu ada faidah-faidah yang maksudnya allati tustakhraj minha takunu fiha fawaid katsira. Maksudnya ada faidah-faidah yang banyak ya. Wa kadzalika indajus thimar wa ghairi hada wa ghairu hada. Maksudnya apa? Demikian pula indajus thimar yaitu matangnya apa jemaah? Matangnya buah-buahan itu diantara apa pendukung maksudnya diantara penyebab yang menjadikan buah-buahan itu cepat matang bisa matang pada waktunya itu adalah adanya apa jemaah? Adanya cahaya atau sinar panasnya matahari. Kalau seandainya apa jemaah? Cuaca dingin terus itu pastinya akan memperlambat matangnya apa? Buah-buahan. Maka hikmah yang luar biasa di balik adanya panas matahari, cahaya matahari. Kemudian wa kadzalika indaju thimar wa ghairi hadza min ya wa ghairu hadza min al fawaidil adidah dan yang selain ini dari faidah-faidah yang banyak ya min hadza as-sirat dari cahaya ini maksudnya dari matahari ini alladzi ja'alahu Allah azza wa jalla li ibadihi yang Allah jadikan bagi hamba-hambanya. Kemudian jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala walamma dzakara as-siraj al-wahhaj alladhi bihi ya al-hararatu wal yabusah dzakara ma yuqabilu dzalik. Nah, manakala Allah menyebut as-siraj al-wahhaj maksudnya matahari yang panas gitu ya, mengandung panas alladhi bihi al-hararah yang dengannya ada apa? Ada apa namanya? Ada panas wal yabusah dan juga ada unsur kering ya menjadikan segala sesuatu bisa kering, bisa matang dan seterusnya. Nah, Allah juga menyebutkan yang muqabil. Maksudnya lawanannya jemaah cintai Subhanahu wa taala. Kalau matahari identik dengan panas, identik dengan bisa mengeringkan, sekarang Allah menyebut berikutnya lawanannya jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa lawanannya? Allah berfirman, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja." Dan kami turunkan kata Allah apa? Minal mu'sirat. Ya. Mu'sirat maknanya di sini nanti adalah apa? Yang lebih sahih dari tafsir-tafsir yang ada. Mu'sirat yang dimaksud adalah apa? Awan, sahabah. Ya, sahab. Kami turunkan dari mu'sirat yaitu awan maksudnya jemaah. Apa yang diturunkan? Ma'an thajjaja, yaitu air yang apa? Yang thajjaja. Thajjaja munsabba kata Ibnu Abbas, munsabba yaitu yang sangat apa? Deras, ya. Ya tumpah ruah, masya Allah. Tadi di Cilangkap hujan lumayan gede juga. Cintai sunata. Di sini hujan juga enggak? Nah itu. Ini ayatnya ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Jadi yang kemarin kita masya Allah ya panasnya luar biasa. Sekarang Allah ganti ya Allah Allah berikan lawanannya ibaratnya jemaah. Yang tadinya panas matahari luar biasa, sekarang Allah gantikan dengan apa? Yang membuat dunia menjadi adem. Bahkan kadang nyampe ke jiwa kita juga menjadi adem. Lihat
tumbuh-tumbuhan mulai hijau lagi, sekeliling rumah udah mulai Masya Allah. Ya, senang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Adem melihatnya, hijau. Nabi katakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau gitu. Ya, otomatis yang mendukung untuk dunia ini hijau adalah apa? Anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Saya baca dulu jemaah, karena ini ayat berikutnya kita bacakan dari apa namanya tafsirnya Ustadz kita, Ustadz Firanda Andirjah Fidullah Ta'ala. Allah berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Untuk melihat di halaman 29 yang punya kitab. Penjelasan ayat, simpel aja ya. Salah satu makna al-mu'sirat, kata beliau, dalam bahasa Arab adalah awan yang menghitam. Ya, awan yang menghitam. Jadi mu'sirat maknanya adalah sahabah, awan. Dan mengandung butiran air yang siap diturunkan dari langit. Dan itu biasanya tantangan buat para pilot ya. Ya, ketika ada awan yang mengandung air itu Masya Allah. Anda punya teman apa namanya mantan pilot di Garuda suka cerita. Belum lama cerita-cerita itu. Kadang-kadang kalau apa benar-benar bahkan ada esnya kadang-kadang itu suara hantamannya itu katanya kayak Bapak walaupun sudah kerjaannya tiap hari ada deg-degannya juga nggak sih Pak kalau gitu? Ya manusiawi Ustaz, kita ada takutnya juga walaupun kita kerjaan kita tiap hari nyapung ibaratnya terbang sana terbang situ ya tetap aja manusia kalau menghadapi cuaca-cuaca ekstrim kayak gitu ya kita juga bukan hanya mikir diri sendiri, mikir apa? Penumpang juga yang ratusan jumlahnya biasanya kan. Ya. Ya, sehingga terjadi apa yang dikenal dengan turbulensi kadang-kadang ya, Masya Allah. Mungkin rata-rata kita pernah ngerasain ya. Anak pun sendiri sering ngerasain yang mencintai. Tapi nggak tahu ya, dulu ketika masih muda, belum nikah, mau turbulensi kayak apapun, kayaknya nyantai aja. Karena bawa diri ya, bawa diri gitu. Kayak capung aja, kemana, ke Kalimantan, ke Malaysia, kemana. Kayaknya biasa aja gitu. Turbulensi. Tapi sekarang setelah punya anak-anak, udah punya anak-anak, apalagi kalau terbang bersama anak-anak itu, bentar-bentar lihat anak, dikit lihat anak, takut anaknya panik atau apa. Anak langsung ingat sabda Nabi, al-auladu mabkhalatun majbanah, kata Nabi SAW. Ketika beliau khutbah, Hasan Hussein datang, naik, gendong dua-duanya, lagi khutbah. Nabi katakan, anak-anak itu bisa bikin pelit, bisa bikin pengecut. Ya enggak? Anak-anak itu bisa bikin orang apa? Pelit, bisa bikin apa orang? Penakut. Ya toh? Pelitnya apa? Mau ngasih orang, mending ngasih anak saya. Enggak jadi, pelit. Ya. Mau perang, mau jihad, nanti anak saya yatim pula. Akhirnya enggak berani berangkat. Nah, itu mencintai sama Allah. Tapi itu ya enggak semua orang kali ya. Beda-beda orang. Karena pernah dari Lombok balik ke Jakarta, sisa perjalanan sekitar 60 menit lah. Itu non-stop. Dari sisa perjalanan 60 menit lah kira-kira baru sampai Soekarno. Itu non-stop. Orang sudah Allahu Akbar semua, udah zikir semua keluar. Anak pun sama apa ya, udah istighfar dan seterusnya. Nanti kalau ada apa-apa terakhir la ilaha illallah wis kelar. Tapi alhamdulillah ya. Bawa anak-anak juga itu ya. Masya Allah. Hanya kita kalau udah di atas itu kecil jemaah, udah lemah manusia itu, nggak punya daya apa-apa sudah di atas itu. Kok jadi ngomong pesawat jemaah? Gara-gara turbulennya, gara-gara butiran air ya, awan. Ya nggak apa-apa, biar kita tadabbur. Anak dulu pernah cerita lagi, pulang dari umroh, umroh pertama itu, pakai Saudia, pulangnya anteng sampai Soekarno. Iya Soekarno. Dari Soekarno mau ke Lampung, ke kampungnya istri di Pringsewu, itu naik Sriwijaya. Masya Allah. Nggak boleh nyebut ya Pak ya?
Wallahu Akbar itu udah pegangan paha mertua saya itu. Istighfar bu, istighfar. Tebelnya luar biasa itu. Hitam, udah gak kelihatan apa-apa di kiri kanan. Allahu Akbar. Nah, ini Ustaz jangan nakut-nakutin kita naik pesawat. Enggak. Ya. Ini kebetulan aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan tersebut air yang banyak. Maksudnya apa berarti? Matar, hujan. Yaitu hujan yang deras, thajjaja, deras artinya. Hal ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsi air hujan? Nanti dijelaskan oleh ayat berikutnya fungsi air hujan tersebut. Cuman sebelum kita lanjutkan ke ayat yang ke-15, saya mau sedikit berbicara tentang nikmat hujan ini. Kasih saya waktu setelah azan untuk saya berbicara sedikit tentang nikmat hujan ini. Silakan azan dulu. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi beliau katakan hal ini juga merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Turunnya hujan. Ini jangan dianggap sepele jemaah. Ya. Ini nikmat turunnya hujan ini nikmat yang sebagian manusia itu, kalau sebagian ahli ilmu katakan la yulqi laha balan. Maksudnya apa? Tidak diberikan perhatian gitu. Dianggapnya apa jemaah? Dianggapnya ya biasa aja, hujan nggak hujan biasa aja gitu loh. Ya. Ya, mungkin antum merasakan yang sama ya. Manakala sebagian kaum muslimin, alhamdulillah di rumah walaupun kemarau dan seterusnya belum pernah sampai kekurangan air ya. Sumur tetap ada alhamdulillah. Tapi saya lihat sebagian tetangga itu udah selang udah ngubet-ngabet sana sini ya kan. Alir sana, alir situ. Habis apa? Kehabisan air. Ya kan? Yang Allah katakan, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Ya. Ya, terangkan kepadaku gimana kalau seandainya apa tuh? Air kalian itu, maksudnya air sumur itu, ghauran, tertahan, nggak muncul lagi, nggak keluar lagi. Kalau bahasa Lomboknya nggak menyer lagi, nggak keluar gitu. Ditahan. Sama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan lagi buat kalian air yang mengalir itu ya? Siapa? Ya. Itu Masya Allah ya, kalau orang yang kita, anak pribadi ketika nggak hujan-hujan, Masya Allah, orang udah mulai ngeluh, panas luar biasa, tanaman kering apa, ya, sampai ada yang istisqa dan seterusnya gitu kan. Itu kalau orang yang benar-benar merasakan betapa atau betul-betul menghadirkan bahwa hujan itu sebagai sebuah nikmat yang besar, ya, tatkala dia tertahan mungkin berapa bulan terlambat hujan gitu, itu akan terasa sekali bahwasanya betapa nikmat hujan itu sangat apa jemaah? Berharga sekali. Dia adalah rahmah. Makanya Nabi kita kalau turun hujan itu apa? Rahmah. Sebagaimana dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, kalau hujan turun Nabi kita kan rahmah. Senang gitu, rahmat. Nah, jadi sebagian orang apa? Tidak memberikan apa ya, kayak biasa aja, hujan ke hujan ya biasa aja. Dia tidak menganggap hujan itu sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. Mencintai SWT. Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat 27, ya, yang menunjukkan bahwa kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentadaburi, mentafakuri. Allah katakan, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi apa? Fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. As-Sajdah ayat 27. Ya. Yang sering kita dengar dibacakan di pagi Jumat ya. Dan ingat, yang sunnah itu tidak tiap Jumat. Diselang-seling. Nah, sebagian masjid ada yang istiqomah tiap pagi, tiap Jumat harus baca Sajdah. Rakaat kedua Al-Insan.
praktek yang lebih tepat itu adalah apa? Selang-seling. Kadang Nabi kita 2 bulan nggak sejedah, nanti sejedah di Jumat. Jangan dirutinitaskan setiap Jumat pagi. Takutnya dianggap oleh generasi kita belakangan yang kurang ilmu, dianggapnya sebagai apa? Suatu yang wajib karena dirutinitaskan. Ingetin tuh imam-imam di masjid-masjid antum. Ya, tidak harus dirutinkan, Mas. Bahkan seingat saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan bahwa kalau dirutinin tiap Jumat sejedah, rakaat pertama, insan, rakaat kedua, itu takutnya masuk dalam perkara baru. Kalau harus dirutinkan setiap Jumat, takutnya masuk dalam perkara baru dalam agama. Ya, maka apa? Kasih selang-seling yang mencintai SWT. Sebagaimana Rasul kita pun nggak setiap Jumat, beliau. Ya, itu. Bahkan ada yang keliru dalam praktek kadang-kadang surat as-sajdahnya dibagi 2. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Di rakaat kedua maksudnya nggak baca apa? Al-insan. Yang sunnah itu rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua apa? Al-insan. Itu yang sesuai dengan sunnah. Mencintai SWT. Taib. Jadi tidakkah mereka melihat bahwasanya kami nasukul ma, kami giring tuh air, ya, maksudnya hujan, ya, ilal ardil jurzi, kepada potongan bumi yang jemaah, yang kering, kerontang kering, ya, maka fanukhriju bihi, ya, ayat ini sesuai dengan pembahasan kita, karena di sini dibilang setelahnya nanti wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, tujuannya linukhrija bihi habban wa nabata. Sama nggak dengan ayat ini? As-Sajdah ayat berapa? 27. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami menggiring? Jadi hujan itu turun sesuai dengan Allah giring kemana? Ya, tadi Mas Agam yang nemenin anak ke sini, ya Pak, tadi di perjalanan saya nggak ada hujan, sampai sini basah. Ya Allah, kirim dia, giring dia untuk turun, itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Cilangkap turun, Cilengsi nggak turun misalnya, terserah Allah. Ya, ditiup kemana itu? Ya, bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, malaikat itu ada yang kalau kita dengar petir atau paham? Itu suara petir itu suara apa tuh? Kalau masyarakat kita mikirnya apa tuh? Masyarakat awam biasanya berkeyakinan petir itu suara apa tuh, jemaah? Listrik? Insya Allah. Ada tuh keyakinan-keyakinan orang awam tentang petir itu. Padahal dia adalah pecutnya malaikat yang dia usir dengannya awan itu. Biar turun di Cilangkap misalnya. Oh, udah. Mencintai Allah SWT. Dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala masih ingat saya. Jadi ya digiring itu air hujan ke tempat yang kering. Kemudian fanukhriju bihi, maka kami tumbuhkan, kami keluarkan, kami tumbuhkan maksudnya dengan air hujan itu zar'a, yaitu tanam-tanaman. Ta'kulu minhu an'amuhum, yang dari tanam-tanaman itu makan mereka? Binatang ternak mereka. Oh, senang banget tuh binatang-binatang ternak jemaah musim hujan. Tumbuh rumput-rumput. Ya, yang favorit mereka keluar. Oh, dimakan, senang. Kita dulu ingat banget sama masih SD jemaah. SD SMP itu. Kalau udah mulai musim turun hujan sekali 2 kali, rumput itu udah di sawah-sawah tuh menghijau. Aduh. Saya nggak perlu jauh-jauh lagi di nyabit rumput itu, ngarit rumput. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ngarit, dekat-dekat saja udah banyak. Seneng kita dulu itu. Nah, kita dulu yang mana-mana anak ya, paling males kalau udah disuruh nyabit, sedangkan ngarit rumput, sedangkan rumput yang masih ada hijau-hijaunya agak jauh-jauh tempatnya. Itu bete sekali. Soalnya nggak bisa dengar sandiwara Saur Sepuh sama Tutur Tinular dulu. Arya Kamandano, Potong Bajil dulu. Ya, dumel aja tuh berangkat. Ada temen yang dibeliin radio kayu dulu. Sambil nyabit bawa radio, dia dengar sandiwara Saur Sepuh itu. Cemburu kita gitu, nggak ada duit buat beli. Allahu Akbar, masa lalu. Sambil gembala kebo, sambil dengar sandiwara gitu. Ya.
Tapi ketika saya mulai umur 6, kelas 6 SD itu sambil gembala kebo, sambil ngafal matan jurumiyah, nahu. Ya, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dan hafalnya di atas kebo dulu, masa-masa indah. Ya laita syababu ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Duh, sekiranya masa muda bisa balik sehari saja, saya akan kasih tahu apa yang bisa diperbuat oleh orang tua. Kita sekarang udah umur, udah serba oblak, serba lemah gitu kan. Dulu Masya Allah. Kemudian jemaah secintai karena Allah SWT, ya, wa anfusuhum, dan juga mereka, ya, manusia, makan darinya, tumbuh-tumbuhan itu, ya, sayur mayurnya tumbuh, tumbuh-tumbuhan, makan. Afala yubsirun, lihat Allah katakan di akhir, afala yubsirun, tidakkah mereka apa? Lihat, suruh kita untuk tadabburi itu jemaah. Ya Allah, hujan turun, tumbuh, senang. Dan saya termasuk yang sangat apa ya, mungkin sama kita jemaah, rata-rata sama gitu, senang kalau ngelihat tuh tumbuh apa pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan tuh hijau. Ini kalau jalan di jalan pengantin, bukan, kampung artis ya, sini kiri kanan pohon pun. Coba Jakarta semuanya jalannya kiri kanan kayak gini gitu. Ya. Allah beradem gitu kan. Kalau ke Condet itu paling yang agak adem tuh depan Rindam. Ngayal sih, sampai saya videoin itu jemaah sambil bonceng Grab ke sekolah, saya videoin tuh apa Rindam itu ademnya. Coba jalan Jakarta kayak gini semua. Sampai saya bilang sama teman tadi yang bonceng anak, bilang apa? Cobalah semua orang nih punya kesadaran menanam gitu. Kayaknya perlu diceramahin ini masalah keutamaan menanam dalam Islam. Mencintai. Dan apa sanksinya bagi orang yang motong pohon tanpa hajat, tanpa perlu. Mencintai sunnah, bahaya loh. Ya, harus dikasih tahu ilmunya itu. Mencintai sunnah. Anak paling kesel kalau ada orang nebang pohon yang kira-kira nggak urgent banget dan seterusnya. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap orang di rumah antum kalau punya space tanah di depan rumah antum, bantulah dunia ini biar nggak panas-panas amat. Jakarta apalagi jemaah, carilah itu berapa sih harganya pohon mangga benih, pohon rambutan kayak apa, pojok pekarangan antum tanam lah biar nggak kering kerontang. Karena sebagian orang enjoy aja di depan rumahnya, nggak ada pohon tuh kayaknya gimana gitu. Ya, pengen pengen suasana Arab kali panas gitu. Ya, nanti Arab hijau lagi loh jemaah. Ya, itu. Itu. Jadi itu afala yubsirun, tidakkah mereka lihat? Disuruh kita untuk tadabburi jemaah. Jadi bukan hanya onta, langit, ya, kemudian apa? Bumi, gunung, bukan hanya itu kita disuruh untuk tadabburi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini hujan turun, numbuhin tumbuh-tumbuhan, Masya Allah. Itu juga kita disuruh untuk tadabburi jemaah cintai Subhanahu wa taala. Pandang dia. Ciptaan Allah, makhluk Allah. Dan ya ketika kita tadabburi akan muncul kesyukuran. Syukur, alhamdulillah, Maha suci Allah, seterusnya. Ya. Jadi bukan hanya ayat-ayat syariah seperti ini yang kita disuruh untuk apa? Tadabburi ini, tadabburi ayat surat-surat apa? An-Naba. Itu ayat-ayat syariah. Coba ayat-ayat kauniyah juga kita tadabburi. Berpahala juga loh jemaah. Jangan antum sepelekan. Ya, hujan turun, Masya Allah. Bumi menjadi apa? Subur, hijau kembali. Tadabburi itu pahala juga itu. Tadabbur ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ya, Nabi yang suruh tafakkaru fi alaillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkan ciptaan Allah, tadabburi ciptaan Allah. Jangan apa? Pikirkan tentang zat Allah Azza wa Jalla, cintai sunata. Ya. Itu. Hujan makhluk Allah, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ada sunnah-sunnah yang perlu kita ingat jemaah ketika hujan turun, awal hujan turun misalnya, kita katakan Allahumma sayyiban nafi'a, sebagaimana Nabi kita contohkan di hadis Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita kalau hujan turun awal tuh bilang apa? Beliau katakan apa? Berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah jadikan hujan yang manfaat. Dan biasakan kita yang sudah ngaji-ngaji ini harus nomor satu, nomor pertama, garda terdepan lah dalam hal doa ini jemaah. Ya, ya. Saya berharap ya apa Jakarta Timur nih ya
cegernya, bambu apusnya, Cilangkap, Cipayungnya itu ibaratnya sekitaran kita nih, ya mungkin melipir ke Bekasi dan terus semualah. Kalau bisa Pak, kita yang sudah paham-paham ngaji-ngaji ini, di saat hujan turun pertama itu, jadilah antum yang mempraktekkan sunnah ini di saat banyak orang lalai dari mempraktekkan sunnah ini. Sepele kelihatannya cuma, tapi masya Allah, antum sudah ngaji, udah tahu kayak gini, udah hafal doanya pendek pula, nggak pakai ribet ngafalnya, tinggal amal. Hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Masa kalah sama anak-anak kita yang masih TK? Ya, kita yang sudah jenggot-jenggotan gini ibaratnya, masa kita kalah sama anak-anak kita yang masih SD? Allahumma sayyiban nafi'ah. Berdoa kita kepada Allah agar Allah jadikan hujan ini hujan yang manfaat, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disunnahkan untuk kita ya menjajah mengenakan diri kita dengan air hujan yang baru turun tersebut. Dan Ustadz, ini sunnah ngenain bagian anggota badan, maksudnya, atau kalau enggak ngenain kita di bawah naungan atap, tapi kita basahkan sebagai kita singkap mungkin tangan kita dan seterusnya atau gitu. Ya, lebih keren lagi antum sudah alhamdulillah senang. Jangan kalah sama anak-anak kampung. Ya, sunnah kayak gini kayaknya anak-anak kampung yang banyak ngamalin jemaah. Oh, hujan. Anak ingat banget dulu lah kalau hujan turun. Dan sunnah ini yang lebih tepat, sunnah membasahkan bagian anggota badan kita dari nikmat Allah ini, itu hujan. Itu yang lebih tepat adalah bukan sekali dalam setahun tatkala hujan pertama kali turun di tahun tersebut. Paham maksudnya? Bukan hanya di waktu itu disunnahkan. Yaitu walaupun dalam satu tahun itu hujan setiap hari, turun jam berapa misalnya, tetap awal kali dia turun, tetap sunnah untuk kita basahkan bagian dari anggota badan kita. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang punya tafsir ini yang kita pakaikan jadi sandingan kitab ini untuk kita lengkapi penjelasan kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau dalam kondisi ihram kalau nggak salah waktu itu beliau ketika hujan turun itu beliau keluar sengaja ngenain diri beliau dengan hujan yang turun tersebut dalam rangka mengamalkan sunnah yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya, biar dia langsung kena dengan dengan hujan tersebut, ya, dia singkap sebagian dari pakaiannya agar badannya itu kena dengan hujan tersebut, sebagaimana dalam hadis sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW melakukan hal itu, ya, beliau membasahi sebagian anggota badan beliau, singkap sebagian pakaian beliau dan membasahi diri dengan dengan air hujan. Manakala Anas bin Malik bertanya, lima sana'ta hadza, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, ya, karena dia masih baru baru datang dari Tuhannya, ya, beliau ingin langsung kena sama rahmat Allah yang baru turun ini, baru turun dari Allah, dari sisi Allah Azza wa Jalla, maksudnya baru turun rahmat Allah yang baru turun, pengen kena beliau sallallahu alaihi wasallam langsung. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa juga ketika hujan turun itu kita berdoa, karena Nabi sebutkan dalam hadis Sahihul Jami', Nabi bersabda, "Thintani ma turaddan." Ada dua doa yang tidak ditolak. Ya, ad-du'a indan nida wa tahtal matar, kata Nabi. Doa ketika adzan dan yang kedua ketika hujan. Jadi mustajab doa ketika hujan turun tuh jemaah. Rahmat Allah lagi lagi ngucur. Kesempatan untuk kita berdoa, ya, berdoa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah hujan turun, ya, selesai, kita dianjurkan untuk mengucapkan jemaah? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Hafalin itu jemaah. Jangan kalah sama anak SD. Ya. Kita telah dihujani dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Berarti hujan rahmat. Ya. Hujan adalah rahmat. Ya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, ya. Bahwasanya dari Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Hudaybiyah.
Ya, dalam kisah Hudaybiyah itu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu matara. Maka Allah turunkan hujan malam itu jemaah. Falamma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha aqbala alaina. Manakala Nabi ngimamin salat subuh, beliau ngadep kepada kami. Jadi anjurannya imam kalau habis selesai yang ngadep makmum. Ya, jangan istiqomah ngadep belakangi makmum. La tadabaru, jangan saling belakangi. Sedikit lagi jemaah. Kemudian apa? Beliau menghadap kepada kami. Lantas beliau bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Kalian tahu enggak Tuhan kalian ngomong apa? Berfirman apa? Allah ngomong apa? Qalullahu wa rasuluhu a'lam. Mereka sahabat mengatakan, "Ya Allah dan Rasulnya lebih tahu." Qala Allah Ta'ala, Nabi kita katakan Allah berfirman begini. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Hamba-hambaku itu ada yang menjadi beriman terhadap saya, ada juga yang menjadi kafir terhadap saya. Ya. Jadi manusia itu terbagi dari dua bagian. Kalau hujan turun, manusia dua tipe. Ya. Fa'amma man qala, adapun siapa hamba yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi, maka orang itu adalah orang yang beriman terhadap saya, kata Allah. Kafirun, ya, bil kawakib. Dia ingkar, kufur, ingkar terhadap apa? Bintang-bintang. Dalam artian dia tidak meyakini kalau hujan itu turun karena bintang ini, bintang itu. Tidak. Paham maksudnya jemaah? Karena ada orang yang mengaitkan turunnya hujan itu karena apa? Bintang ini, munculnya bintang itu. Makanya turun hujan. Bukan ada campur tangan Allah. Na'udzubillah. Ya. Fa'amma man qala mutirna wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza, adapun yang mengatakan oh kita dihujani karena bintang ini, fadzalika kafirun bi, maka itu hamba yang kafir terhadap saya, mukminun bil kawakib, berarti dia berimannya sama bintang. Waliyadzubillah. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang disyariatkan kalau hujan selesai turun, itu kita katakan apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Coba takutnya ada yang belum hafal, ya. Kita ulangi. Ikutin saya. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Ya. Jadi mutirna bi fadlillah, ya, atau mutirna bi fadlillah wa rahmatih, enggak pakai ba. Mutirna bi fadlillah wa rahmatih, gitu. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit lagi bahwasanya ada hadis yang mungkin perlu saya sampaikan juga di sini. Kalau seandainya hujan itu turunnya debitnya apa jemaah? Maksudnya apa? Berlebih gitu. Dalam artian sampai bikin apa? Banjir dan seterusnya. Maka apa yang kita ucapkan? Maka kita ucapkan, ya, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saya singkat-singkat aja, cepat-cepat bacanya jemaah. Bahwasanya dakhala rajulun al-masjidah yaumul jum'atin. Satu Jumat, hari Jumat, masuk seorang laki-laki. Sering kita dengar hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu, sedangkan Nabi sedang berdiri dalam keadaan berkhutbah. Faqala, laki-laki ini ngomong, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul." Ya, harta benda sudah apa? Hancur lebur, ya. Jalan-jalan sudah belah-belah, ya. Pada Allah an yughithana. Maka mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah turunkan hujan buat kami. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Rasulullah SAW mengangkat apa? Tangan beliau sallallahu dalam keadaan khutbah, ya. Beliau mengangkat tangan beliau alaihi salatu wasallam. Seraya mengatakan Allahumma aghithna, sebagian membawakan dengan lafal Allahumma asqina. Sama maknanya. Ya Allah, aghithna, turunkan, berikan hujan buat kami. Allahumma aghithna 3 kali. Dan lisan ana pribadi juga, mudah-mudahan kita pun sama. Begitu masih belum turun-turun juga hujan, itu lisan ana itu hampir tiap hari. Ya. Ini tahadduts bi nikmatillah, yang mencintai. Hampir tiap hari, Allahumma aghithna. Jalan kemana panas, jembrang, Allahumma aghithna. Ya. Ya. Walaupun saya belum sempat ngimamin sholat istisqa ibaratnya, tapi lisan saya, alhamdulillah, bifadlillah, ya. Kalau keluar jembrang panas itu, Allahumma aghithna. Saya
Minta kepada Allah, ya Allah turunkan buat hujan buat kami. Allahumma aghithna. Kemudian jemaah cintai karena mempraktekkan hadis ini jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini posisinya Nabi lagi khutbah, tidak sedang sholat istisqa khusus, lagi khutbah. Menunjukkan kapanpun kita bisa meminta kepada Allah, maghithna, ya. Ya Allah berikan hujan kepada kami, turunkan hujan. Qala Anas wallah ma nara fis sama' min sahab. Saya bawakan artinya biar cepat jemaah. Ketika Nabi berdoa itu jemaah, itu langit itu wes kayak kaca jemaah. Saking terang gitu. Sampai saya pas kemarin tidak ada awan sedikit pun kelihatan di langit itu. Ini pulang kampung enak nih. Maksudnya cuacanya cerah gitu ya, cintai Subhanahu wa taala, enggak ada awan gitu. Apalagi pagi-pagi gitu kan. Ya. Makanya mencintai Subhanahu wa taala, langit itu kayak kaca ibaratnya jemaah. Enggak ada sedikit pun sahabah kata Anas bin Malik. Enggak ada apa? Enggak ada awan secuil pun di atas kota Madinah itu enggak ada. Tapi begitu Nabi SAW bilang Allah maghithna, Allah maghithna, Allah maghithna, Masya Allah, Madinah langsung gelap jemaah. Belum turun tangan Nabi SAW, hujan sudah luber. Sampai jenggot beliau basah, netes lagi khutbah, netes netes air dari ujung jenggot beliau. Lagi khutbah jemaah. Kalau anak khutbah netes keringat jemaah, ya. Itu air hujan netes jatuh. Insyaallah. Antum tahu Anas bin Malik menceritakan jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya Anas bin Malik ceritakan bahwasanya Ya, kata fala wallah ma ra'ina syamsa sabtan. Sabetan itu maksudnya satu Sabtu maksudnya seminggu. Demi Allah kami nggak ngelihat matahari berapa. Seminggu nggak pernah lihat matahari. Hujan tuh. Coba bayangkan. Doa Nabi SAW. Ya, hujan terus. Seminggu dari khutbah sampai khutbah lagi. Hujan. Ya. Nggak kelihatan matahari itu. Mendung, hujan, rintik terus. Itu, bayangkan di Madinah dulu. Ini kejadian nyata ceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Karena hujan-hujan terus jemaah malah Malah jadi banjir kemana-mana pada udah kayak tsunami kali gitu. Banjir kemana-mana. Ya, tumbuh-tumbuhan gak ada. Hancur loh mencintai semata. Maka sebagian riwayat menyebutkan orang yang sama yang minta Jumat kemarin, minta diturunin hujan, itu pula yang datang hari ini, yang Jumat ini. Dia minta supaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi ketika dia curhat, ya Rasulullah harta-harta pada hancur malah nih, ya jalan-jalan pada udah gak karu-karuan kondisinya mencintai Subhanahu. Maka Maka dia minta, fad'ullah an yumsikaha anna. Mintalah kepada Allah agar hujan ini ditahan sama Allah. Ya Allah. Kemarin dia minta biar hujan, sekarang dia minta agar ini ditahan. Anda pernah sempat membaca Nabi sempat senyum, lagi khutbah sempat senyum. Yang orang yang sama minta hujan, sekarang minta diberhentiin hujan. Mencintai sunata. Maka baru beliau berdoa, Allah mahawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu di sekitar, jangan atas kami. Maksudnya jangan jadi balak buat kami, jangan banjir, jangan apa. Ya, maksudnya jadikan dia Allah ma'alal akam wa dhirab wa butunil awdiyah wa madabit asyajar. Makanya ya Allah jadikan hujan ini ke lembah-lembah, ke tempat serapan-serapan air, tempat pohon-pohon yang dia kan menyimpan air kan itu, pohon-pohon, hutan-hutan kayak apa ada. Jadikanlah hujannya ke sana ya Allah. Jangan untuk kami, maksudnya jangan jadi mudarat untuk kami, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya. Atau singkat-singkat aja kalau kita lihat hujan udah mulai banjir sini sana sini. Allahumma hawalaina wala alaina. Udah singkat aja. Allahumma hawalaina wala alaina. Coba kita ulang. Allahumma hawalaina wala alaina. Mudah-mudahan kita bisa praktek jemaah. Kita nggak tahu Jakarta apalagi langganan kan. Banyak-banyak. Coba orang Jakarta semua berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Insya Allah. Bisa jadi dengan sebab itu banjir tercegah. Ya, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian terakhir, ketika hujan, maksudnya angin kencang. Biasanya kan kalau
Musim hujan tuh kadang-kadang angin topan, kencang anginnya dan seterusnya. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, saya nggak enak melanjutkan jemaah karena udah malam. Mungkin nanti ya. Nanti saja ya. Hah? Sudah mau selesai padahal ini. Hmm? Takutnya antum lapar. Ya. Ala kulli hal, singkat-singkat saja. Kalau angin kencang jemaah, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ya min khairi ma arsalta bihi ya wa a'udzubika min syarri ma arsalta bihi, atau dengan bahasa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma arsalta ya ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bih, kalau anginnya kencang banget. Kemudian Ustaz, gimana kalau kalau kita lihat atau kalau ada geledek guntur, petir, dan doanya apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ada tambahan musyfiqun. Bagaimana kalau ngelihat kilat? Ya. Bagaimana kalau ngelihat kilat? Sebagian menyebutkan, kita bukan dari Rasul ya, dari sebagian salaf, kalau lihat kilat itu mengatakan apa? Subhanallah wa bihamdih, itu saja. Kalau lihat kilat. Sebagian salaf lagi mengatakan apa? Subhana khaliqun nur. Maha suci Allah yang menciptakan cahaya. Diucapkan oleh sebagian salaf walaupun tidak ada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin terkait tentang hujan jemaah. Sebelum nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang tujuan Allah menurunkan apa? Hujan tersebut adalah apa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk Allah tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah mungkin pembahasannya belum terlalu sulit-sulit jemaah. Insya Allah ya, pelan-pelan. Barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan dulu karena udah malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.